Astagfirullahaladzim. Kok susah kali lah orang-orang kampung sini diajak untuk berbuat kebaikan. Tengok inilah, udah menjadi-jadi Umi lihat. Sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Udah lupa sama agama. Ya Allah. Masa sih Mak Nong? Iya, nggak mau tanggung jawab lakinya itu. Ngeri kali lah lakinya itu ya. Kurang ajar pun dia sama orang tuanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Lagi ngapain ini ibu-ibu? Nggak ada, Umi. Lagi cerita-cerita aja nya kami. Umi dari mana? Umi dari keliling-keliling kampung aja. Gini loh ibu-ibu. Umi ada niatan untuk mengajak ibu-ibu pengajian di masjid nanti. Bisa kan ya? Nggak bisa aku, Umi. Di ladangku panen padi aku, lebar ladangku. Nanti bahaya kalau nggak aku tengokin, Umi. Mungkin lusa atau lain hari lah ya, Umi. Kalau ibu? Maaf ya Umi, aku pun nggak bisa kayaknya. Aku mau ke mall nanti, mau jumpa Pak Jokowi, minta foto. Kan rugi dia nggak pernah datang ke sini. Sekali-sekali minta foto gitu kan. Jadi ibu-ibu nggak bisa? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa lah diajak ngaji aja nggak mau? Padahal itu pahala loh. Ya Allah. Aduh. Kenapa sih Umi? Kau mau ngaji nggak? Enggak. Ya udahlah, aku ambil jilbabku. Peci yang kau ambil, jangan jilbab. Mandi kenapa kau bang? Udah siang ini. Dari tadi pagi aku tengok di situ aja kau duduk. Oh alah, kayak orang pesong kau kebanyakan bengong. Nah wis jadi bapak-bapak kayak aku gini dek. Yang bisa dilakukan ya cuman bengong. Bengong, ngopi di depan rumah. Kau itu nggak ngerti dek. Laki-laki hanya diam dan bicara dengan kopinya. Ya kan kopi? Alah, memang udah pesong kau. Ngomong sama kopi pula, nggak nyambung kau memang stres. Kau itu nggak tahu maksudku apa dek. Ku jelasin pun nggak nyampe. Susah memang ngomong sama perempuan. Alah banyak kali gaya kau. Kayak udah macam banyak aja beban kau tengok ya. Bersyukurlah kau Sutrisno. Di luar sana masih banyak lagi di bawah kita. Kau masih untung. Bisa makan, bisa tidur. Ada istri yang kerja. Kau Dek, gini loh. Laki-laki itu tidak bercerita. Bukan karena dia baik-baik aja. Tapi karena dia tahu gak semua orang peduli. Dia simpen masalah itu sendiri. Dunia harus tetap lihat dia sebagai sosok ayah yang kuat. Meskipun di balik senyumnya ada air mata yang tak terlihat. Meskipun dalam tenangnya ada doa yang dipanjatkan. Biarkan dunia percaya dia baik-baik saja. Meskipun kenyataannya dia sedang terluka. Sholat makanya kau Sutrisno, sholat. Udah tahu lagi ada masalah, malah bengong kok satu harian di situ cobalah. Nggak ada jalan keluarnya itu kalau bengong. Mending ngomong kau sama yang maha kuasa, curhat kau di sana, ambil wudhu, ambil sejadah. Kau bilang aja apa yang terjadi samamu, bukan ngomong sama kopi. Nggak ada jalan keluarnya itu. Tahu kau memang Aneh kali aku sama orang-orang ini memang. Udah tahu ada masalah harusnya tuh ngadap sama Allah, bukan ngopi. Nggak ada manfaatnya. Oh alah. Disuruh sholat gak mau. Disolatkan baru tahu kau. Malah kalau mau ngasih ya ngasih aja. Ngapain minta-minta. Apalagi sampai ngemis. Bodoh kali kau. Mau memainkan pula itu. Kena azab baru tahu kau. Jok, baik tuh di pasar 4 ya?
Lumayan sih, cuman sekarang agak susah tebu. Banyak kan luar masuk, lagian sekarang udah mahal. Wih, stop dulu, stop. Ajan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pari. Lagi istirahat ya abang-abang? Enggak, Pari. Ini berhenti sebentar karena ajan. Iya, Pari. Biar nggak marah Allah. Masa ajan-ajan kerja, iya kan? Astagfirullahalazim. Izin ya abang-abang, izin. Bukannya Fahri melangkain, tetapi sebagai muslim alangkah baiknya kita saling mengingatkan. Terkadang kita sering membolak-balikan keadaan. Kita dapat kerjaan dipanggil sama bos, kita langsung siap melaksanakannya. Begitu cepat. Tapi kalau dipanggil Allah dengan azan, terkadang kita melalaikan, bahkan tidak melaksanakan panggilannya. Dan sekali lagi Fahri bilang, padahal dunia dan seisinya ini punya Allah. Abang-abang mau ngejar apa? Mau nunjukin ke siapa? Ingat abang-abang, diri kita ini punya Allah. Kita akan kembali kepadanya. Ayolah abang-abang, kita sholat berjamaah di masjid. Ayo. Iyalah, Pari, aku sholat. Abang kok nggak sholat? Aku Kristen loh. Mari bang. Bayo. Sakit begini apapun tak enak dimakan Bayo. Pahit semua rasanya. Udahlah hidup pahit. Makanan pahit. Habislah sudah, yo. Bang Muan, sholat kita yuk. Udah azan itu. Tumben Bayo. Biasanya tak pernah aku nampak Pak Ekti pergi ke masjid. Ya, alhamdulillah lah Bang Muan, baru dapat hidayah. Inilah pelan-pelan saya lakukan untuk memperbaiki diri ya kan. Ayolah, udah azan itu, nunggu apa lagi? Duluan lah Pak Ekti. Lagi sakit aku Bayo. Tak enak aku rasa badanku ini yo. Alah, sakit-sakit biasanya itu. Masih bisa berdiri kan? Hah? Ayolah kita sholat. Ada tetangga kita Bang Muan, Wainam itu udah nggak bisa apa-apa dia di tempat tidur aja, berak kencing di situ, tapi masih tetap dia bisa sholat. Ayolah. Dan orang-orang yang udah meninggal Bang Muan, orang itu minta hidup lagi untuk melakukan ibadah di dunia ini, tapi nggak bisa. Makanya kita ini yang masih agak sehat, walaupun Bang Muan sakit kayak gitu, ayolah kita sholat biar sembuh Bang Muan. Yuk. Nanti aja lah itu payak deh. Tunggu aku sakit parah, baru aku sholat, yo. Kacau kali abang bisa ngomong kayak gitu. Sholatlah dulu aku ya. Ngeri kali Bang Muan tuh nunggu sakit parah dulu baru sholat. Nanti kena azab baru tahu. Main orang itu Kesana lah aku. Tapi mau sholat lah. Apa habis sholat aja baru aku ke warung. Cuma nanti habis sholat takut kunceng pula orang tuh. Jarang kali siang-siang udah bersila ya kan. Di rumah aja lah aku sholatnya. Masih panjangnya waktu zuhur tuh. Kesana lah aku. Yang lebih parah lagi Dio Jang. Udah meniatkan sholat ke masjid. Dibantai ya berjudi. Agak banyak aku tengok belanjaanmu ya ini. Lagi cair kau? Enggak loh kak. Aku malas aja bola-balik ke kedai. Makanya aku belanja stok tuh di rumah. Nih, bagi apa aku telurmu? Brek sih, kau udah orang miskin. Kau minta lagi telurku. Ini aja pun aku gorengnya sayang-sayang kok. Enak kali kau. Pelit kali kau nih. Assalamualaikum anak-anak Umi. Waalaikumsalam Umi. Risma, Meni, jangan lupa ya nanti sore datang ke masjid ikut pengajian. Kalian dua ini jarang kali datang ke pengajian, ya?
Aku lagi banyak kerjaan di rumah lah Umi. Minggu depan aja ya Umi. Awak pun nggak bisa lah Umi. Minggu depan juga lah kayak Risma ya kan. Soalnya itu mau pergi ke rumah saudaraku di Namurambe. Saudaraku apa? Open house rumah baru. Ya Allah ya Robi, kenapa sih kalian dua ini susah kali kalau diajak pengajian? Lihat pengajian kita sekarang, sepi loh, nggak ada yang datang. Kenapa? Hah? Karena nggak ada makanannya Umi, makanya sepi. Iya betul itu. Astagfirullahalazim. Ini Umi kasih tahu ya anak-anak Umi, kita mengaji itu untuk menebalkan diri kita terhadap agama yang kita jalanin, menebalkan iman, mencari ridho dan hidayahnya, bukan mencari makanan. Ya Allah ya Robi. Awak balik dulu lah ya. Yuk semuanya. Kau karena nggak ada makanannya juga Risma, makanya nggak datang ngaji, ha? Memang banyak kerjaanku loh Umi. Belum lagi aku masak, nyapu, ngepel, beresin dapur, ngecat, bangun lantai 2, bikin pagar. Udah jadi kontraktor kok sekarang ya. Heboh, orang nggak mau ngaji kok dipaksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, jangan lupa sholat ya. Iya bang. Suamiku, Indah pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Indah juga jangan lupa sholat ya. Iya imamku, Salim. Jangan gitu kali, ya Allah. Abang belum pantas digitu Indah. Ya udah kalau gitu salam ketum aja lah. Masya Allah, salam ketum. Ayo adik-adik, salam abang. Ih, ada donat isinya kak. Enak kali loh ini. Iya kan nih, jarang-jarang kita makan donat. Iya kan, aku suka kali donat ini loh kak. Untung kita datang pengajian. Stop. Katanya nggak jadi ngaji kalian. Kok bisa datang? Open house-nya nggak jadi, kata saudara awak tahun depan. Malah saudara awak yang mau ke rumahku. Kalau kau Risma, nggak jadi juga bangun pagar sama lantai 2-mu itu, ha? Enggak lah Umi, kubatalkan semua pekerjaanku demi pengajian ini. Kan kata Umi tadi untuk mencari ridho dan hidayahnya. Banyak kali alasan anak-anak Umi. Ngaji karena ada makanannya aja. Mau Risma? Mau lah. Mau Meni? Untung kita nggak ketahuan sama Umi ya kan? Iya Mak Nong. Enak. Nakku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Control and action. Perbaiki. Call and action. Iya Fari. Cut bang.